ada satu bahan kajian yang biasa sudah lama saya tekuni dari beberapa tahun lalu, sekitar 2015 saya mengkaji ini dan saya jadikan bahan kajian khusus untuk teman-teman yang memang ingin mentadabburi Al-Quran secara kontinu. Saya punya satu materi namanya Khawatir Qur'aniyah. Khawatir Qur'aniyah itu judul buku dikarang oleh Ustaz Amr Khalid namanya di Mesir. Beliau seorang dai yang masih hidup saat ini, usianya tergolong cukup muda, belum terlalu sepuh, dan beliau banyak sekali memberikan komentar-komentar hal-hal yang terbesit dalam pikirannya terkait Al-Quran, tapi dikombinasikan dengan kondisi-kondisi masa kini. Jadi beliau mengambil sudut pandang yang rasanya belum pernah diutarakan oleh para mufassir zaman dulu. Gitu. Misalkan beliau mengatakan begini, kenapa dalam Al-Quran itu surat-surat yang disusun, yang kita temukan sekarang, itu urutannya berbeda dengan kronologis turunnya. Surat pertama turun itu surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Kenapa sekarang kita temukan di Al-Quran posisinya justru ada di belakang? Nanti kalau kita lihat lagi urutan surat berikutnya setelah Al-Alaq itu nanti ada surah turun surah Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, baru Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah ini yang turunnya kelima menurut mayoritas ulama. Kenapa justru itu yang ditaruh di awal? Lalu juga nanti ada pertanyaan, kenapa surat dalam Al-Quran itu jumlah ayatnya kok nggak sama sih? Kenapa nggak dibagi flat saja? 6.230 sekian ayat, itu dibagi rata 114 misalkan. Jadi nanti bisa ketemu angka kurang lebih satu ayat itu rata-rata 400. Satu surat itu rata-rata 400 ayat. Kenapa harus didesain sedemikian rupa? Ada Al-Fatihah dengan 7 ayat, ada Al-Ikhlas dengan 3 ayat, Al-Asr 3 ayat, ada Al-Baqarah yang harus 216 ayat. Nah, ini kenapa? Kenapa kira-kira itu? Selama ini kita pernah nggak nanya kritis begitu gitu? Kenapa sih Al-Quran kok begini bentuknya? Gitu. Kenapa tidak disamakan semua? Kenapa tidak ditulis berdasarkan kronologisnya tadi? Supaya kita tahu pertama itu surah Al-Alaq, lalu pertama kali turun. Kenapa kira-kira itu? Sepintas yang terbesit di benak kita, kira-kira kenapa? Silakan, Om. Mbak Ica, Mbak Yasmin, Berahmat, apa? Kalau informasi yang pernah saya dapat itu unjuk Allah bukan Ustaz, ditempatkan di ayat segini dan sebagainya, suratnya ini gitu ketika turunnya. Bukan ya? Kira alasannya apa? Kok disusunnya begitu? Ya? Kenapa Allah menyusunnya begitu? Dalam Al-Quran itu kan tidak ada yang sia-sia. Bahkan perbedaan satu huruf saja di Al-Quran itu ternyata ada rahasianya. Misalkan dalam satu ungkapan, kenapa Allah menggunakan di dua tempat dengan kata yang berbeda. Misalkan, maaf, menunjukkan wanita yang mandul ya, di beberapa tempat itu dengan dua kata. Ada kalimat akhirah, ada dengan kalimat hakim. Itu dua-duanya artinya mandul. Kenapa harus berbeda kata? Ternyata ketika diteliti secara bahasa, itu berkaitan dengan makhrajnya. Kalau Allah sebutkan hakim, yang belakangnya mim, huruf mim itu kan bibirnya nempel. Ya. Berarti indikatornya di sana, ya. Hakim itu digunakan untuk status perempuan mandul yang betul-betul mandul. Sudah terkunci peluang untuk bisa memiliki anak. Nah, itu disebutnya dengan bahasa hakim. Tapi ketika Allah menyebutkan dengan kalimat akhirah, huruf ra, yang itu posisi makhrajnya ada di dalam lidah, mulutnya masih terbuka, walaupun dia statusnya mandul, tapi masih ada peluang dia untuk bisa beranak.
Sampai segitunya pemilihan Masya Allah. diksi dalam Al-Quran. Kan? Dan itu luput dari perhatian banyak orang ketika membaca Al-Quran ya, dan tidak sampai ke dalam memahami. Maka nanti akan ketemu Al-Quran itu seperti lautan mutiara yang ketika kita masuk ke dalam Al-Quran sama seperti kita menyelam ke dalam lautan, lalu kita lihat di ujung mata kita ada mutiara kan. Kita berusaha nyelam untuk datang ke mutiara itu. Begitu kita mau ambil mutiara itu, ternyata di depan mata kita ada yang lebih cantik lagi gitu. Ada mutiara lagi yang lebih indah. Kita terus ke sana lagi. Begitu kita datang, di sebelah sana lebih jauh, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jadi semakin kita menyelam ke dalam lautan Al-Quran, itu kita akan semakin merasa tahu-tahu kita sudah semakin jauh nih meninggalkan permukaan laut gitu ya. Karena mutiaranya itu tidak ada habisnya, tidak ada hentinya. Nah, kalau tadi pertanyaannya kenapa Allah susun surat Al-Quran sedemikian rupa? Ada Ustadz Raihan nih. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hadir Ustadz, Ustadz. Monggo Ustadz dilanjut. Saya nunggu Ustadz nih. Barakallahu fiik. Mau dilanjut Ustadz? Tadi maaf, bisa diulang nggak susunan yang tadi Ustadz jelaskan? Tadi Ana terlambat. Susunan apa, Bu? Yang tadi kenapa pertanyaan, yang mengundang pertanyaan Ustadz, mengapa Allah susunnya seperti itu? Iya, kan kita melihat di Al-Quran sekarang gitu ya, itu kan susunannya sudah sedemikian rupa. Maksud saya, pernah tidak kita terpikir kritis gitu, kok Al-Quran itu susunan suratnya berbeda dengan kronologis turunnya gitu. Awal surat kan Al-Alaq ya. Kenapa Al-Alaq yang pertama kali diturunkan itu justru ditaruhnya di belakang. Nah, setelah Al-Alaq itu menurut pendapat yang paling kuat yang masyhur, surat kedua yang turun itu adalah Al-Qalam. Baru kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Muddatsir, baru Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu turun yang kelima. Kenapa itu ditaruh di awal? Lalu Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddatsir ini ditaruh di juz 29. Al-Alaq kemudian ditaruh di juz 30. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa surat dalam Al-Quran itu kok ayatnya nggak disamain aja gitu? Kan ada 6.200 ya. Kalau dibagi 114 surat, itu kurang lebih coba saya bagi pakai komputer ya. 6.200 ya dibagi 114. Nah, itu kan kurang lebih kena di angka 50 ayat. Kenapa tidak disamakan gitu? Al-Baqarah 50 ayat, 50 ayat, bisa 50 ayat. Kenapa harus ada surat-surat yang kita lihat ayatnya pendek sekali, 3 ayat, tapi ada yang sampai Al-Baqarah itu 286. Pernah nggak kita tuh mencoba bertanya kritis seperti itu? Ada apa di balik itu? Nanti ketika bicara tentang Al-Quran, kalau yang ditanya adalah sebabnya, sebab itu kan yang menjadi dasar munculnya sesuatu atau terjadinya sesuatu. Maka jawabannya cuma satu sebenarnya. Allah maunya begitu. Sudah selesai cerita dah. Selesai. Kenapa sih sholat kita tuh harus beda-beda? Ada yang 2 rakaat, ada yang 3, ada yang 4 kan gitu. Nah, kalau tentang syariat, pertanyaannya kenapa dalam arti mencari sebab, maka jawabannya ya Allah maunya begitu. Itu sifatnya ta'abbudi atau tawakal. Tapi kita bisa mencari hikmah. Nah, ini bedanya sebab dengan hikmah. Jadi kalau timeline waktunya, kejadian yang dibahas di tengah-tengah, kalau sebab itu sebelumnya. Jadi kita mencari sebelum ini terjadi, apa sih yang melandasi hal itu terjadi.
Kalau hikmah, begitu terjadi, baru kita bisa ambil pelajaran. Oh, ternyata di balik Allah bentuk Al-Quran sedemikian rupa, ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, proses mengkaji hikmah ini akan terus bisa berlangsung sampai kapanpun. Dan disitulah yang kemudian nanti akan cocok dengan kaidah bahwa Al-Quran itu sholihun li kulli zamanin wa makan. Al-Quran itu akan masuk ke setiap tempat dan setiap waktu. Seperti bukunya Ustaz Anis itu kan beliau mencoba mengambil hikmah, lalu mengkaitkan kandungan Al-Quran dengan bagaimana kita menghadapi krisis saat ini. Maka akan relevan sekali. Nah, proses mengkaji hikmah ini terbuka sekali untuk siapapun, selama itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar Al-Quran. Oke, sekarang ada tafsir terbaru ini yang sedang agak ramai, itu tafsir terbawi. Jadi tafsir yang diambil dari sudut pandang tarbiyah, ayat-ayat yang mengandung sisi tarbiyah. Mungkin suatu saat kita bisa juga bikin tafsir siasi misalkan, secara khusus ayat-ayat yang berbicara tentang pemerintahan, tentang politik, dan itu terbuka sekali ruang. Syekh Amr Khalid yang tadi saya sebutkan, beliau pernah membahas dalam bukunya itu Khawatir Qur'annya, membahas tentang hikmah yang tadi saya sebutkan. Beliau membahas tentang rahasia surat-surat dan susunan-susunan surat dalam Quran. Ini saya ada sedikit slide, saya coba share ya. Tapi saya belum dijadikan host ya, Om Vicky. Udah Ustaz. Sudah ya? Oh, sudah. Ini slide lama, saya sering bawakan dalam forum-forum yang mengkaji kandungan-kandungan Al-Quran secara kontinu. Nah, ini pertanyaannya tadi. Jadi beliau mencoba membahas tentang urutan surat dalam Al-Quran yang ternyata tidak sesuai dengan kronologi turunnya. Apa hikmah di balik itu? Gitu ya. Bukan sebab. Kalau sebab, ya tadi Allah maunya gitu. Tapi ada hikmah pasti di balik itu yang bisa kita ambil. Nah, contoh, beliau menganalogikan Al-Quran itu, surat dalam Al-Quran itu seperti sebuah lukisan atau gambar. Kira-kira kalau kita ditanya, ini lukisannya lukisan apa? Alam. Jangan. Desa. Temanya tentang apa? Tentang alam. Pegunungan. Bertani. Pedesaan. Pedesaan. Salah semua. Keindahan. Harmoni. Harmoni, ya. Keteraturan. Pertama kita lihat, pasti kita akan bilang bahwa ini adalah lukisan pedesaan. Nah, ini lukisan tentang suasana desa. Itu tema besarnya. Lalu ada gunung, ada sawah, ada gerobak, ada pohon, ada petani, itu kan elemen ornamen-ornamen yang mendukung lukisan pedesaan. Tidak mungkin di dalamnya nanti ditaruh misalkan ada BMW parkir di tengah sawah, itu kan tidak mungkin. Artinya apa? Kata beliau dalam satu surat itu, sebenarnya ada satu tema utama yang ingin ditampilkan dari surat tersebut. Sisanya, sekian ayat dalam surat itu adalah ornamen yang menjelaskan tentang tema inti tersebut. Gitu. Misal, Al-Baqarah itu tema utamanya kata beliau, itu tentang pengangkatan manusia sebagai pemimpin. Di ayat ke-30, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tema utamanya. Maka Al-Baqarah dari Alif Lam Mim ya, sampai nanti di akhir surna 'alal qaumil kafirin
itu semuanya bisa dikaitkan dengan tema kepemimpinan. Saya kalau bahas tentang Al-Baqarah itu saya kasih judul Islamic Leadership. Jadi kepemimpinan Qurani. Karena dari awal Al-Baqarah itu nanti akan ketemu kalau kita ambil polanya, kita akan menemukan Al-Quran itu seperti buku cerita yang daftar isinya tuh runtut dan sistematis sekali. Gitu. Jadi kalau kita berhasil menemukan Al-Baqarah dengan tema kepemimpinan, lalu kita ambil misalkan. Ya. Di awal surah Al-Baqarah itu Allah menjelaskan ada 3 kriteria manusia. Manusia itu nggak akan lepas dari 3 itu saja. Nah, ayat 1 sampai 5 itu tentang al-muttaqin dan lil-muttaqin, ya, 5 ayat. Nanti 6 sampai 7 itu bicara tentang orang-orang yang kafir dan ladzina kafaru. Lalu kemudian ayat 8 sampai ayat 20 itu bicara tentang orang-orang munafik. Jadi manusia ini yang nanti akan jadi pemimpin itu cuma 3 saja tuh. Kita juga akan masuk salah satu dari 3 itu. Apakah kita masuk yang bertakwa, ataukah masuk yang kafir, apa yang munafik. Bahkan dari pemilihan jumlah ayatnya itu ada hikmah luar biasa. Allah menjelaskan tentang orang muttaqin itu 5 ayat saja cukup. Menjelaskan orang kafir 2 ayat cukup. Tapi ketika menjelaskan orang munafik butuh 12 ayat untuk menjabarkan kriteria orang munafik itu, bahwa orang munafik itu lebih kompleks dibanding orang kafir. Kafir sama muttaqin itu bajunya jelas sekali hitam dan putih. Tapi kalau munafik, nah ini kan serigala berbulu domba. Gitu. Bajunya sorban, undang-undang di kepala kan gitu. Tapi keberpihakannya ke sana, nah makanya bicara munafik lebih kompleks. Nah, kaitannya di khalifah, kan nanti Allah akan katakan bahwa yang berhak untuk khalifah itu harus yang munafik. Nah, luar biasanya nanti bicara tentang munafik itu, Allah cerita tentang Nabi Adam. Habis cerita tentang Nabi Adam, Allah cerita tentang Bani Israel. Di akhir juz 1 Allah cerita tentang Nabi Ibrahim. Artinya apa kata beliau? Jadi setelah disebutkan klasifikasi manusia, Allah kemudian menyebutkan contoh-contoh kepemimpinan yang pernah ada untuk dijadikan tauladan dalam memimpin. Nabi Adam itu contoh kepemimpinan pertama di dunia. Tapi Allah kasih hikmah. Beliau itu adalah kepemimpinan yang awalnya sukses, lalu kemudian hancur gara-gara satu kemaksiatan. Bani Israel itu contoh kepemimpinan yang dari awal memang didesain untuk gagal. Supaya kita bisa mengambil pelajaran kalau memimpin nanti jangan kayak Bani Israel. Nah, Nabi Ibrahim itu contoh kepemimpinan yang dari awal Allah sebutkan fa'atammahum. Wa idintala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Itu yang Allah uji dengan kepemimpinan, dengan perintah, beliau lalu menyempurnakan. Kalimat at-tamma itu lebih tinggi dari semua kamlau, kira-kira begitu. Jadi seolah-olah kita digiring, kamu itu kalau mau jadi pemimpin yang Rabbani, Khalifah, maka dari 3 kriteria manusia, pilih dulu. Oh yang mana? Muttaqin, kafir, atau munafik. Nah, contohnya, hati-hati nih, Allah kasih gambaran. Ada contoh kepemimpinan Nabi Adam, bahwa kepemimpinan itu akan rusak dengan maksiat. Ada contoh Bani Israel yang materialistis, yang putih. Ada contoh yang sukses, itu contoh kepemimpinan Nabi Ibrahim. Nah, dari juz 2 sampai akhir nanti, surat Al-Baqarah sebelum akhir, itu Allah bercerita tentang konten kepemimpinan. Jadi di sana ada nanti tentang perpindahan kiblat, di sana ada tentang puasa, di sana nanti ada perintah tentang talak. Itu ternyata elemen kepemimpinan itu ada di Al-Baqarah. Jadi mulai dari perintah ketaatan, ya, ketika pindah kiblat itu kan itu goncangan hati luar biasa ketika itu. Ibadah yang selama ini dilakukan turun temurun tiba-tiba harus dirubah begitu saja. Gitu. Itu ujian kepemimpinan. Bagaimana kemudian negara nanti mengatur tentang ekonomi, bagaimana kemudian negara bahkan urusan keluarga seperti talak saja itu harus diperhatikan oleh negara. Kalau sekarang berarti kan mestinya urusan minyak goreng juga nggak boleh luput dari negara gitu. Dan di akhir, ya di akhir surah Al-Baqarah itu Allah tutup berita tentang kepemimpinan dengan doa. Jadi doa yang di akhir Al-Baqarah itu cocok sekali buat
acara pelantikan pemimpinan itu tertuju ke pemimpin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kemarin waktu Rakorwil itu saya ngarang-ngarang untayan doa tuh dari ayat-ayat itu. Dan itu agak terasa betul gitu dengan kepemimpinan. Nah, jadi kenapa Al-Baqarah ini didesain panjang? Karena memang temanya panjang tentang kepemimpinan di dunia. Nah, kenapa Al-Baqarah itu ditaruh di awal? Karena memang ketika pertama kali kita baca Quran, supaya kita tuh paham tentang kita tuh manusia, buat apa sih kita diciptakan? Nah, nanti ada pertanyaan lagi, kenapa harus diawali dengan Al-Fatihah sebelumnya? Ya. Jadi sebelum kita mengenal manusia sebagai khalifah di dunia, Allah ingin perkenalkan kita dulu. Ya. Sebelum kamu mengenal sebagai manusia dan alam, maka kenal dululah dengan Tuhan. Ditaruhlah Al-Fatihah ini awal. Jadi itu pembukaan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang luar biasanya lagi ternyata Al-Fatihah itu menjadi indeks dari isi kandungan Al-Qur'an setelahnya. Gitu. Jadi Al-Qur'an yang global itu akan nanti diambil menjadi 3 segmen. Seluruh kandungan Al-Qur'an itu tidak akan lepas dari 3. Akidah, ibadah, dan manhaj hidup. Dan itu tertuang dalam surah Al-Fatihah. Sehingga nanti ada hikmah, kenapa dalam sholat itu kita selalu wajib baca Al-Fatihah. Tapi surat setelahnya, itu kita bebas milih. Pernah nggak kita nanya begitu? Kenapa yang wajib itu Fatihah, surat setelahnya bebas apapun? Coba kalau Allah balik, kalau dulu dibalik tuntunannya. Yang wajib itu Al-Baqarah, setelah itu bebas deh, mau surat apa aja boleh gitu. Ya. Ternyata ada hikmahnya. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Fatihah, lalu kita baca surat apapun setelahnya, pasti nyambung sama Al-Fatihah. Gitu. Kita baca misalkan Al-Fatihah, lalu setelah itu suratnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas bicara tentang akidah, nah, sama Al-Fatihah nyambung. Kita baca misalkan surat Quraisy, atau surat Quraisy itu kan tentang sejarah ya, atau Al-Fil, gitu kan. Itu juga nyambung dengan Al-Fatihah, karena di Al-Fatihah itu ada cerita tentang, ada pembahasan tentang cara hidup, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, peristiwa Ashabul Fil itu kan menunjukkan orang-orang maghdub 'alaihim yang Abraha itu. Jadi ayat apapun yang kita pilih untuk dibaca dalam sholat setelah Al-Fatihah, pasti nyambung dengan itu luar biasa. Jadi beliau mengibaratkan satu tema dalam Al-Quran, satu surat dalam Al-Quran itu seperti satu pemandangan gambar yang memiliki satu tema khusus. Selebihnya itu hanya ornamen. Nah, kalau nanti itu digabungkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita akan temukan surat-surat dalam Al-Quran itu punya benang merah semua, saling keterkaitan satu sama lain. Makanya kalau dalam pembahasan tafsir itu selalu para mufassir itu menyebutkan ketika awal surat, apa kaitan surat ini dengan sebelumnya dan setelahnya. Sehingga kalau kita lihat Al-Quran ini dari sudut pandang ini, kita akan temukan nanti Al-Quran itu seperti buku cerita yang sangat konseptual sekali. Dan konsepnya itu sistematis sekali. Gitu. Jadi kita punya semacam daftar isi. Oh, Al-Quran itu isinya begini, alur ceritanya itu begini. Jadi seperti satu kesatuan yang disatukan dengan benar-benar yang luar biasa. Akan ada semacam storyline, ada garis ceritanya. Ya, kalau film itu ada alur ceritanya itu apa sih? Nah, kita selama ini ya, seringkali termakan dengan api semangat, tapi gagal untuk mencoba memahami. Maka tidak jarang kemudian kita saking semangatnya lari, kita nggak sadar di depan tuh ada jurang, akhirnya kita nyemplung. Gitu. Ini sebenarnya jawaban atas pertanyaan orang-orang yang sering mengatakan bahwa buat apa kita baca Quran kalau kita tidak paham? Itu kan sering muncul. Saya pernah satu ketika itu di satu masjid pada maghrib sampai isya, itu banyak orang yang itikaf baca Quran, tapi tidak ada satupun yang bersuara. Semuanya itu sibuk baca terjemah. Lalu ketika mau sholat,
Itu mereka saling dorong-dorong. Jadi imamnya itu selalu imam dorong. Jadi si ini nunjuk ini, ayo imam. Nah, setelah itu saya diskusi, kenapa tidak ada imam Pak di sini? Nggak ada yang berani karena mereka nggak pernah belajar baca Quran. Pas saya tanya kenapa tidak dibikin saja majelis untuk belajar baca Quran. Dia bilang, buat apa Ustaz? Al-Quran itu kan diturunkan untuk jadi petunjuk. Petunjuk itu akan jadi bisa menunjukkan kalau kita pahami. Jadi yang terpenting itu bukan bacanya, tapi memahaminya. Saya bilang, betul Pak, bahwa Al-Quran itu ditujukan untuk menjadi petunjuk, tapi kita tidak boleh menafikan bacaan itu. Artinya, ada beberapa interaksi terhadap Al-Quran yang satu sama lain itu tidak boleh kita nafikan. Pertama, kita itu harus mengimani Al-Quran. Kedua, kita juga harus baca. Dan banyak sekali saya bilang redaksi dalam hadis itu yang menjelaskan keutamaan tentang baca Al-Quran walaupun nggak paham. Kita baca aja nih, nggak ngerti maksudnya apa, bahkan kemudian salah, itu sudah berpahala. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ. Setelah kita baca, cobalah kita pahami apa yang kita baca. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini tidak jadi seperti mantra saja yang diucapkan. Gitu. Jadi bacanya tetap, setelah selesai baca, lalu naikkan ya tingkat berikutnya, yaitu tentang pemahaman. Dan pemahaman saja tidak cukup Pak, kalau tidak diamalkan. Maka goal terakhirnya adalah mengamalkan. Baik itu untuk diri sendiri, ataupun nanti untuk orang lain. Gitu. Nah, kalau dalam dunia tahfiz, saya sering kasih pemahaman kepada anak-anak. Tahfiz itu interaksi di tengah-tengah. Ya. Dia bisa masuk ke semuanya. Yang pertama, kita bisa tahfiz tentang keimanan kita terhadap Quran. Insya Allah ini aman. Dari sisi itu, kita hafiz. Yang kedua, kita bisa tahfiz menghafalkan bacaannya. Yang kalian lakukan, saya bilang di pesantren itu, ini tahap awal, kalian itu baru menghafal bacaannya saja. Makanya jangan heran kalau kemudian menemukan, dia katanya hafal Quran loh, tapi kok perilakunya begitu ya? Saya pernah punya teman om itu, anak PTIG, satu angkatan juga di pesantren, lama kita nggak jumpa belasan tahun, begitu ketemu, dia lulus PTIG, dan kita acara reunian, dia datang boncengan sama perempuan, pacarnya. Terus kalau ngomong itu, pas kita kumpulin ngomong, itu selalu jorok terus. Saya sampai sentil dia di depan umum. Ente itu hafal Quran loh. PTIG, MH apa, ikut lomba MTQ kemana-mana katanya juara. Dan pacarnya ini juga Korea, juara juga. Tapi ngomongnya jorok terus. Nah dari situ saya ambil pemahaman, dia baru hafal bacaannya saja. Dia hafiz dari sisi bacaan Qurannya yang dilafalkan di mulut. Tapi dia nggak hafiz tentang pemahamannya, dia belum hafiz tentang pengamalannya. Maka zaman dulu itu orang yang membawa Al-Quran secara utuh itu tidak disebut dengan hafiz. Ya. Hafiz itu lebih masyhur dipakai untuk penyebutan orang yang hafal hadis sebenarnya. Dan itu redaksional banget. Ya. Dikatakan hafiz itu karena hafal sekian ratus ribu hadis. Hafal betul redaksinya. Bukan dari sisi pemahamannya, tapi memang dari redaksinya dengan sanadnya. Nah itu hafiz. Tapi kalau orang yang Al-Quran, itu bahasanya bukan hafiz, ya hamil. Maka ada kitab Imam Nawawi, At-Tibyan ada di Hamalatil Quran. Itu tentang orang yang hamal. Hamal itu jamaknya hamil. Hamil itu artinya dia memikul. Maka yang dipikul itu bukan hanya hafalan mulutnya saja, tapi seluruhnya. Pemahamannya, pengamalannya. Kalau definisi hafiz sekarang, di zaman dulu, itu cukup orang yang hafal Al-Quran, ya di awal-awal itu sudah hafiz. Maka dulu kalau kita mungkin terlahir di awal-awal Islam, Al-Qurannya baru diturunkan surah Al-Alaq dan kita hafal, kita jadi hafiz. Hafiz surah Al-Alaq, 5 ayat. Kan Al-Qurannya baru 5 ayat. Nah, ini pemahaman yang saya kira harus kita pahami secara komprehensif bahwa interaksi terhadap Al-Quran itu bisa terjadi dengan beberapa sisi. Nah, maka saya tadi sampaikan di awal, kita mau ambil segmen yang mana nih? Bacaannya, pemahamannya, atau pengamalannya misalkan. Ya.
Ada orang yang dia baca Quran itu lemah. Saya punya teman di pesantren itu yang sekarang membina pesantren saya, itu mu'alaf. SMA dia baru masuk Islam. Sampai sekarang lidahnya itu kalau disuruh baca Quran gak enak, pol. Orang bilang dia kiai, tapi kalau dia disuruh ngimamin, wallahi kuping kita tuh terganggu banget. Ya. Tapi dia selalu menanamkan kepada anak-anak itu nilai-nilai Al-Quran. Ya. Dia tanamkan ini pemahaman dari ayat ini, penerapannya itu dalam keseharian ini. Gitu. Nah, kita kadang sebaliknya, fasih sekali di mulut, ya. Tapi ketika ditanya pemahamannya kita tidak paham pemahamannya itu. Nah, yang terbaik tentu kita paham semuanya, kita bisa dapat semuanya. Kalau disuruh baca, bacaannya bagus, suaranya indah, gitu kan. Kalau ditanya maksudnya apa, dia paham juga maksudnya. Dan kita lihat kesehariannya, itu pun diamalkan. Jangan tidak semuanya. Ngamalin Al-Quran nggak bisa, pahami juga susah, baca juga belepotan. Nah, ini musibah, apa namanya, multi musibah, gitu kan. Sehingga kita perlu mengiringi semangat kita ya dengan cara mencoba sedikit demi sedikit menyempurnakan interaksi dengan Al-Quran itu. Ya, misalkan teman-teman di Odos itu saya sering sampaikan, Odos itu bagus sekali loh. Itu pemicu, ya, pemicu semangat kita baca satu hari satu. Tapi kalau ini tidak dibarengi dengan ilmunya, nanti terjadi seperti ini, semangat kita lari, tiba-tiba kita kejeblos. Gitu. Orang yang baca Al-Quran itu cepat, karena mengincar target, tapi dia tidak paham, sama seperti orang yang ngebut di jalan raya, tapi dia nggak perhatikan rambu-rambunya. Tiba-tiba ada lampu merah, dia angkat. Nah, mestinya, saya bilang teman-teman ini semangatnya dijaga, dan kemudian dilengkapi dengan cara baca yang benar. Sehingga 1 juz sehari tadi nggak apa-apa, tapi jangan terburu-buru. Kadang karena pengen setor kholas gitu kan di grup, bacanya asal-asal gitu, dia nggak perhatikan. Nanti kalau sudah bisa bacanya bagus, coba deh, ya ditambah ya 1 hari 1 juz baca, sekarang 1 hari 1 ayat kita pahami artinya apa, penerapannya dan terus. Kalau ini diajarkan terus, saya kira seumur hidup mungkin kita tidak akan berhenti belajar. Banyak sekali yang perlu dipelajari tentang. Nah, pemahaman tentang Al-Quran ini yang juga disyaratkan oleh para ulama. Kenapa ketika hendak membaca Al-Quran, kita itu dianjurkan untuk bertahun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini bukan bagian dari Al-Quran dan bukan satu kewajiban, tetapi ini anjuran yang sangat-sangat dianjurkan. Kalau hendak membaca Al-Quran, maka fasta'id billahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan dari Allah akan godaan kita. Nah, pertanyaannya apa kaitannya? Sebagian ulama mengatakan ketika kita hendak baca Quran lalu kita harus bertawud, maksudnya ya Allah, kami berlindung kepadamu agar tidak salah memahami Al-Quran yang akan kami baca. Kan banyak tuh orang-orang yang kemudian keliru dalam memahami Quran. Kemarin waktu corona awal itu ternyata corona sudah disebutkan di Al-Quran. Wa qarna fi buyutikum. Artinya corona itu berdiamlah diri kalian di rumah. Emang corona ini Allah ciptakan agar kita diam, lockdown di rumah. Itu kan langsung saya minta tuh teman-teman MUI harus klarifikasi, bikin penjelasan, itu tafsir sesat saya bilang. Dari sisi bahasa itu sudah jelas keliru, dari sisi pemahaman apalagi kemudian dia mengkaitkan antara corona di ayat itu yang bicara tentang wanita-wanita itu ya harusnya diam di rumah, jangan keluyuran. Nanti muncul fitnah. Dikaitkan dengan wabah. Ntar kalau wabahnya hilang, terus kita udah bisa keluyuran lagi, berarti Al-Qurannya sudah nggak berlaku lagi. Dan akhirnya rilis tuh, MUI waktu itu rilis menjelaskan tentang kekeliruan pemahaman tentang ayat wafar nabi buyutikum yang dikaitkan dengan corona. Cocok loginya nggak cocok. Maka ini salah satu hikmah kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari setan sebelum baca Quran. Maksudnya salah satunya adalah agar kita dilindungi oleh Allah dari pemahaman yang mungkin bisa disebutkan oleh. Nah, tapi yang menarik, kajian yang diangkat oleh Syekh Abdul Khalid ini itu bukan tafsir.
Itu bukan tafsir. Kalau tafsir itu membahas satu persatu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini maksudnya ba apa nih? Gitu. Nah, lalu dia bahas ismi itu maksudnya apa? Allah itu maksudnya apa? Beliau itu tidak membahas tentang itu. Jadi hanya mengambil satu segmen saja tentang hikmah daripada surat, kandungan dari surat-surat di dalam Al-Quran. Jadi lebih global dan pembahasannya durasinya akan lebih cepat daripada tafsir. Baik, Ustaz. Kita cukupkan pertemuan kita pagi ini karena sudah mau aktivitas yang lain. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang bisa hadir dan Ustaz Ade dan Ustaz Rehan, insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jazakumullah Ustaz Ade. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ustaz Rehan, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.